Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Wow, ini bukan kisah Tori teman-teman ya. Jadi Sinta Diary ini memang sudah lekat banget dengan kisah petualangan Tori. Tapi pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary yang terlepas daripada kisah Tori dan dikirimkan langsung oleh pihak Sinta Diary. Terima kasih ya pihak Sinta Diary, luar biasa sekali kisahnya ini. Dan kisah ini berlatar belakang dari Pulau Bali. Wah, Pulau Dewata ya. Kisahnya keren banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin juga suka baca ya, bisa mengunjungi karya-karya daripada Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan pasti dengan sabaran nih buat masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Kisah Bade, si pemilik ilmu leak. Ngelingkas. Di sebuah desa yang bernama Desa Panglipur, ada sepasang suami istri yang bernama Bade dan Yasmi. Mereka hidup bahagia, walaupun penghasilan Bade terbilang pas-pasan dan pekerjaannya juga sangat berbahaya. Kebahagiaan mereka semakin terasa saat Yasmi mengandung anak mereka. Tapi di sisi lain, Bade harus berusaha untuk mencari penghasilan lebih demi mencukupi kebutuhan mereka. Kanda, anak kita tak lama lagi akan lahir. Sudahilah kegiatanmu yang membahayakan itu, ucap Yasmi. Istriku, jika bukan meleak, bagaimana Kanda bisa mendapatkan uang? Bukankah kau tahu dari awal pekerjaanku? Seperti itulah caraku mencari uang. Aku akan selalu berhati-hati, istriku, balas Bade. Kita masih bisa berkebun, Kanda. Merawat ayam atau kambing. Kita masih bisa hidup, Kanda, kata Yasmi. Baiklah, akan aku pikirkan, istriku. Sekarang istirahatlah, saut Bade. Pekerjaan Bade adalah meleak, suatu kegiatan spiritual yang memang berbahaya. Pada zaman itu, meleak adalah pertunjukan pertarungan seperti halnya sabung ayam. Tentu saja, bukan ayam yang dipertandingkan, tetapi sosok hewan spiritual perwujudan dari penggeleakan. Pada saat itu, memiliki ilmu leak adalah hal yang wajar. Mereka yang memiliki ilmu leak bisa berubah menjadi berbagai macam jenis hewan seperti ayam, kera, harimau, ular, dan berbagai jenis hewan lainnya. Hewan-hewan yang dimaksud bukanlah hewan biasa. Contoh, ayam. Perwujudan ayam ini bukanlah sembarang ayam, tetapi memiliki kemampuan seperti cakarnya, memiliki kemampuan untuk melumpuhkan taji atau jalu yang setajam pedang dan beracun yang bisa membunuh lawannya. Jadi mau seperti apapun wujudnya dalam bentuk hewan, tentu memiliki kemampuan di luar nalar. Meleak adalah aktivitas adu tanding atau adu kesaktian. Semakin banyak yang menonton untuk bertarung, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan bagi pemenangnya. Bade adalah salah satu peserta yang cukup terkenal dan banyak pendukung karena kemampuannya yang memukau saat ia meleak. Bade memiliki wujud seekor kucing pedang. Saat meleak, rata-rata lawannya akan terluka parah saat berhadapan dengannya. Tentu saja, Bade juga memiliki banyak musuh yang menaruh dendam padanya, tapi hal itu sudah biasa dan menjadi hal yang lumrah. Malam itu, di sebuah pos ronda di Desa Panglipur, setelah istri Bade tertidur, Bade pun pergi untuk mengikuti ronda karena malam itu ia mendapatkan jatah ronda. Di suatu persimpangan, di pinggir jalan berdiri sebuah pos ronda. Ada beberapa orang yang sudah ada di pos ronda tersebut. Datang juga jawara kampung kita nih, ucap salah satu orang di sana yang bernama Putu sambil mendongak menatap. Apa-apaan sih Putu?
Jawara apa yang kau maksud itu? Balas Bade, kemudian duduk di kursi panjang samping Ronda. Ah, kau ini pura-pura tak tahu. Meskipun kau belum lama pindah kemari, tapi aku tahu kalau Barong itu adalah kau kan? Desa ini kecil, jadi mudah saja mengenalimu Bade. Jadi percuma juga kau pakai nama lain saat pengelakan, sahut Wayan sambil memainkan permainan kartunya. Aku pikir tidak ada yang tahu. Tapi aku juga berencana untuk berhenti berkebun sajalah untuk kedepannya. Anakku sebentar lagi lahir, jadi akan aku menghilangkan kebiasaan meleak, kata Bade agak bersemangat. Ya, itu bagus Bade. Aku setuju. Pengelakan tidak baik untuk dilakukan. Meskipun hasilnya lumayan, tapi tidak sebanding dengan resikonya. Lagi pula, sekarang kau ini mau jadi seorang ayah. Carilah penghasilan yang baik. Berkebun bagus itu, jawab Muding menyemangati niat Bade. Tapi, apa kau punya modal untuk usaha berkebun Bade? Tanya Wayan. Itulah yang aku pikirkan, Yan. Jangankan untuk modal, untuk biaya kelahiran istriku saja aku belum ada, jawab Bade. Parah kau itu Bade. Bukankah sebentar lagi istrimu itu akan melahirkan? Kau bahkan belum mempersiapkan sejauh ini, sahut Putu lagi. Mau bagaimana lagi? Penghasilanku hanya dari meleak. Di desa Bangli hanya ada seminggu sekali acara pengelakan. Tentu saja hasil sekali seminggu itu untuk kebutuhan sehari-hari benar-benar tidak bisa menabung aku, ucap Bade. Aku dengar di kota Kubu diselenggarakan pengelakan besar-besaran. Berbagai kalangan ada di sana. Hasilnya juga pasti besar, kata Wayan mengabarkan. Aku tahu itu sejak lama sebetulnya. Tapi yang menjadi masalah acara pengelakan di kota Kubu sangat besar. Tentunya banyak pesaing yang hebat. Bukannya aku takut kalah. Aku takut akan semakin banyak musuh di masa depan, jelas Bade. Ya, tidak ada salahnya ikut sekali saja. Jika dirasa sudah cukup uang, sudah cukup dan berhenti, setidaknya kau punya modal untuk persiapan kelahiran istrimu. Aku bersedia untuk menjadi asistenmu, pujuk Wayan. Ya niat, kau itu malah mau menjerumuskan Bade atau bagaimana? Pengelakan di kota Kubu itu sangat berbahaya. Sudah banyak yang mati di sana karena para pendukung di sana sangat gemar melihat pertarungan sampai mati. Bade, jika kau memang berkenan, aku bisa meminjamkan beberapa bibit untuk kau berkebun. Tak perlu kau pikirkan untuk menggantinya dalam waktu dekat. Muding memberikan penawaran baik. Bukannya aku mau menjerumuskan Ding, tapi memberikan solusi sesuai keadaan Bade. Memangnya jika kau meminjamkan bibit, sekarang ditanam besok akan langsung berbuah? Kan juga tidak. Berkebun itu butuh uang untuk jaga-jaga, bukan sekedar menanam saja sudah, balas Wayan. Ya, jika soal itu sih, Muding bingung harus membalas apa. Sudahlah, terima kasih atas saran kalian. Nanti akan aku pikirkan bagaimana baiknya, sahut Bade. Malam itu, mereka saling berbincang. Udara malam yang dingin membuat beberapa di antaranya menaikkan sarungnya hingga menutupi seluruh tubuh. Tapi ada juga yang masih bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Saat waktu hampir menjelang pagi, semuanya pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Saat Bade pulang, istrinya sudah terbangun dan sedang melakukan aktivitasnya. "Kanda sudah pulang? Mau minum kopi?" kata Yasmi. "Tidak usah istriku, aku mau istirahat saja sebentar," jawab Bade yang langsung menuju ke kamar tidur. Namun, saat di dalam kamar, Bade tidak bisa memejamkan matanya. Dia terfikirkan oleh penawaran Wayan untuk ikut meleak di kota Kubu. Ditambah Wayan bersedia untuk menjadi asistennya, tentu saja segala kebutuhan dan juga prasarana Wayan akan menanggungnya. Jika menang, Wayan akan mendapat bagian. Jika kalah, Wayan juga harus menerima kerugiannya. Hingga akhirnya pagi pun telah tiba. "Kanda sudah bangun? Mau kopi?" Yasmi memberikan penawaran. "Boleh istriku, terima kasih," ucap Bade tersenyum, kemudian dibalas oleh istrinya. Pagi itu, Bade berencana untuk pergi ke rumah Wayan. Ia sudah bulat akan pergi ke kota Kubu untuk mendaftar sebagai peserta pengelakan. Setelah selesai melakukan kegiatan pagi itu, Bade pergi meminta izin ke istrinya untuk pergi ke kota dan mencari pekerjaan. "Hati-hati Kanda, semoga Kanda mendapat pekerjaan yang layak," ucap Yasmi senang. Bade memang mengatakan kepada istrinya untuk berhenti meleak di desa Bangli, tetapi Yasmi tidak tahu bahwa suaminya akan meleak di kota Kubu. Bade tidak mungkin jujur kepadanya. Yasmi tentu saja tidak akan pernah menyetujuinya jika ia tahu. "Selamat pagi Wayan. Apa kau punya kegiatan pagi ini?" sapa Bade. "Tidak. Kenapa kau kemari Bade?" tanya Wayan. Sepulang ronda, aku terus memikirkan dengan baik, dan sepertinya
Aku berminat dengan penawaranmu itu, Wayan, kata Badai terang-terangan. Shh, jangan keras-keras kau bicaranya, Badai. Bisa bahaya jika istriku tahu. Tunggu sebentar, balas Wayan kemudian masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian Wayan keluar. Ayo kita berangkat, ucap Wayan. Mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke kota kubu. Tidak ada persiapan apapun. Mereka hanya datang dengan tangan kosong. Wayan bahkan hanya membawa uang secukupnya. Mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer. Tapi bagi mereka hal itu mudah untuk dilakukan karena Wayan juga menguasai ilmu penglihakan meskipun tak sehebat Badai. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun sampai di tujuan. Inikah kota kubu? Ucap Badai agak sedikit terkejut. Jangan bilang kau belum pernah kesini, balas Wayan. Ya tentu saja sudah. Tapi dulu ketika aku kecil, semenjak ayahku meninggal, aku tidak bisa pergi-pergi dari desa Bangli. Setelah menikahi Yasmi, aku baru bisa meninggalkan desa Bangli karena permintaannya, jawab Badai. Yang benar saja. Pantas kau terkejut melihat kota kubu sekarang. Ayolah, kita tak bisa buang waktu. Lebih baik mendapatkan hak sebagai peserta akan lebih baik, kata Wayan. Ya kau benar, saut Badai. Setelah beberapa saat mereka berkeliling, mereka pun akhirnya sampai dan menemukan tempat yang mereka tuju. Di kota besar tersebut ternyata memiliki tempat tersembunyi. Tentu saja tempat-tempat tersebut adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Permisi Kisanak, apakah tempat ini adalah tempat untuk mendaftar sebagai anggota penglihakan? Tanya Wayan. Benar. Kalian berdua ini siapa? Balas seseorang yang duduk di kursi dengan beberapa catatan di meja yang ada di depannya. Wayan kemudian menjelaskan semuanya, tapi karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk mendaftar, mereka pun dilarang untuk masuk. Aku sungguh tidak tahu jika ternyata mendaftar itu butuh biaya, ucap Wayan. Kami tidak sembarangan menerima peserta baru. Hanya mereka yang mampu saja bisa menjadi peserta. Tapi jika kalian ingin memiliki kesempatan, pergilah ke tempat Oman. Dari sini lurus saja. Nanti ada turunan di sebelah kanan jalan, masuk saja. Bilang saja ingin bertemu Oman. Jika sudah bertemu dengannya, bilang saja kalian dapat informasi dariku, Ketuh. Dia pasti membantu permasalahan kalian. Jelas, Ketuh? Baik, terima kasih atas kebaikan Anda, jawab Badai. Jika kalian masih bisa keluar dari sana, aku akan makan dengan kakiku. Dasar orang-orang desa, miskin, payah pula, gumam Ketuh sambil mengumpat. Tentu saja Badai dan Wayan tidak tahu seperti apa peraturan di kota kubu. Mereka juga tidak tahu siapakah itu Oman. Bisa dikatakan Oman adalah salah satu pemilik dan pendiri penglihakan yang ilegal. Meskipun dikatakan ilegal, tapi tidak ada yang melarangnya. Oman hanya salah satunya, dan masih banyak tempat penglihakan di kota kubu. Bedanya tempat penglihakan milik Oman tidak memiliki aturan. Hanya ada satu aturan untuk menang. Siapapun yang bertahan hidup di akhir, dialah pemenangnya. Tidak ada yang tahu nasib kedua orang ini. Mereka hanyalah orang desa yang tidak tahu apa-apa. Badai dan Wayan pergi untuk menemui Oman atas petunjuk dari Ketuh. Tentu saja orang desa seperti mereka tidak akan tahu kejamnya kota besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka menuju ke tempat di mana nasib mereka dipertaruhkan. Apakah ini maksud orang itu turunan ini ya? Ucap Wayan. Lebih baik kita tanya saja orang dulu, daripada nanti kita salah, balas Badai. Wayan menghentikan seseorang yang sedang berjalan di sekitaran. Maaf kawan, kami mau bertanya, apakah tempat Oman benar masuk ke sana? Tanya Wayan. Oh iya, benar sekali. Apa kalian ingin bertaruh? Aku sarankan ke tempat resmi saja. Memang benar, hasilnya lebih besar di tempat Oman daripada yang resmi. Tapi ya begitulah, biaya masuk 3 kali lipat dari yang resmi, balas orang tersebut. Oh begitu, tapi kami ingin mendaftar jadi peserta kawan, bukan untuk bertaruh, ucap Wayan. Oh, jika mau jadi peserta di tempat Oman memang gratis, tidak seperti di tempat resmi harus mengurus berbagai persyaratan dan biayanya. Tapi sudah, terima kasih kawan informasinya, kami sudah tidak sabar. Wayan dan Badai terlalu bersemangat dan langsung memotong ucapan orang tersebut. Sepertinya mereka bukan orang sini. Siap-siap saja mereka mati konyol, gumam orang tersebut yang masih memperhatikan mereka berdua untuk menuju ke tempat Oman. Mereka berdua menuju tempat yang gelap itu, turun dan menelusurinya hingga sampai mereka di bawah. Semakin mereka masuk ke dalam, mulai terdengar suara bersorak-sorai yang semakin lama semakin jelas. Wah, suara itu adalah para pendukung yang tengah bersorak, kata Wayan. Ya, aku tahu suara-suara ini
membuat jantungku berdetak kencang. Aku tiba-tiba saja bersemangat sekali balas Bade. "Hei, kalian dari mana? Ingin bertaruh atau ingin main?" ucap seseorang yang duduk di tengah-tengah pintu utama. Kami ingin bertemu Oman. Ketuh yang meminta kami kemari, balas Bade. Kalian ingin bermain? Bagus. Kebetulan kami sedang kekurangan pemain. Hei, antarkan mereka menemui Bos Oman, ucap orang itu yang bernama Bayan. Terima kasih kawan. Kami harus memanggil Anda siapa? Tanya Wayan. Panggil saja aku Bayan. Sudahlah cepat, temui Bos Oman. Panggil dia Bos Oman nanti jika kalian bertemu dengannya, ucap Bayan. Terima kasih Kak Bayan, balas Wayan. Saat mereka memasuki wilayah Oman, ada setidaknya 7 ring arena, semuanya diisi oleh petarung beraneka ragam yang sedang berduel dengan lawannya. Tidak ada satupun yang terlihat seperti pertarungan leak, hanya seperti pertarungan manusia pada umumnya dengan peralatan seperti pedang, tombak, dan segala jenis senjata. Di kota Dui juga sangat banyak bermacam-macam yang memiliki ilmu pengleakan, sangat banyak dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja ilmu seperti itu tidak akan mereka pertunjukkan sembarangan. Di kota tersebut ada 2 tempat pengleakan yang resmi, yaitu Sanggar Siwa dan Sanggar Durga. Tentu saja menjadi peserta tidaklah gratis, sebab tempat tersebut bertanggung jawab penuh jika peserta sampai mati dalam pertarungan dengan cara memberikan santunan 3 kali lipat dari hasil pertandingan tersebut. Peraturan tersebut sama seperti pengleakan yang ada di desa Bangli tempat asal Bade, tapi selain 2 tempat resmi tersebut, ada setidaknya 5 tempat pengleakan yang berdiri secara individu atau bisa dikatakan ilegal. Meskipun dikatakan ilegal, Sanggar Siwa dan Durga tidak pernah mempersulit mereka karena petarung hebat kerap didatangkan dari kelima tempat tersebut. Ya, 5 tempat tersebut salah satunya adalah milik Oman. Meskipun 5 tempat tersebut ilegal, tapi siapapun yang ingin menjadi peserta atau pemain tidak dipungut biaya, tapi resiko akan ditanggung masing-masing, mulai dari luka-luka bahkan jika itu sampai mati. Suara berisik orang berteriak di seluruh ruangan, tapi tidak menimbulkan kebisingan. Bos, ada yang ingin menjadi pemain, kata orang tersebut. Suruh mereka masuk, balas Bos Oman. Hei kalian, masuklah, bos memanggil kalian, ucapnya. Terima kasih kawan sudah mengantar kami, kata Wayan. Wayan dan Bade kemudian masuk ke ruangan Oman. Di sekeliling tempat tersebut ada beberapa minuman yang terlihat mahal. Duduk seorang lelaki besar gendut dengan kacamata kecil yang bulat serta mulutnya menghisap cerutu. Halo bos, kami diutus oleh Ketuh dan kami kemari untuk... Duduklah dulu kalian. Oman langsung memotong ucapan Wayan. Wayan dan Bade menurut saja dan duduk di salah satu kursi kosong di sekitaran ruangan Oman. Mereka berdua menunggu lama karena Oman yang sedang sibuk dengan catatan yang ada di depannya. Setelah kurang lebih 1 jam menunggu, akhirnya Oman menyelesaikan tugasnya. Maaf telah menunggu. Apakah kalian ingin menjadi pemain? Tapi kalian harus menandatangani kontraknya, ucap Oman. Maaf Bos Oman, sebetulnya rekan saya Bade yang ikut mendaftar, saya hanya asisten, balas Wayan. Asisten? Tidak ada di sini pemain yang memiliki asisten. Jika kau tidak ingin menjadi pemain, maka kau harus membayar, dan untuk biaya masuk sebesar 100 sen, atau keluar dari tempat ini, kata Bos Oman. 100 sen? Mana ada kami uang segitu Bos Oman, ucap Wayan. Pergi dari sini, jika tidak memiliki uang. Hanya pemain saja yang tidak dikenakan biaya. Jangan ganggu aku, pergi, balas Oman. Kita sudah sejauh ini kan. Tidak apa-apa, ikut saja meleak. Jika ada apa-apa, aku pasti akan membantu kamu, bisik Bade. Setelah dipikir-pikir, pada akhirnya Wayan terpaksa ikut menjadi pemain. Dia bukannya takut akan pertarungan, tapi dia takut lukanya akan membekas dan ketahuan oleh istrinya. Wayan juga sebenarnya seorang mantan meleak. Meskipun tidak setenar Bade, tapi Wayan tidak pernah kalah dalam pertarungan. Bade memiliki nama tenarnya Barong, sedangkan Wayan adalah Jagur. Baiklah bos, aku juga akan ikut mendaftar, kata Wayan. Bagus. Sekarang tanda tangani kontraknya. Oman lalu menyodorkan 2 lembar kertas kuning dan ada beberapa tulisan di sana.
Oman memberikan surat perjanjian yang isi intinya adalah segala bentuk kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pemain, tapi keuntungan kemenangan akan diterima secara penuh plus bonus jika ada. Wayan dan Bade langsung menandatangani kontrak tersebut. Dengan begitu, mereka telah resmi menjadi pemain di klub Oman. Bagus. Mulai sekarang, kalian adalah pemain di sini. Terimalah ini sebagai bonus pertama kalian karena bergabung. Masing-masing 50 sen. Carilah pakaian yang pantas untuk kalian dan gunakan sesuai kebutuhan kalian. Tapi ingat, jangan berani coba-coba untuk kabur, kata Oman. Wah, Anda sangat baik, Bos Oman. Tentu saja, kami tidak mungkin mengingkari kebaikan Anda, Bos, jawab Bade. Baiklah, kalian bisa cari kebutuhan kalian di sini. Kalian tidak diizinkan untuk keluar dari area klub. Dan tunggu sampai giliran kalian tampil. Sekarang keluarlah dari ruanganku. Nikmati hari-hari kalian, ucap Oman. Baik, terima kasih Bos Oman, balas Wayan senang. Wayan dan Bade langsung berkeliling di area tersebut. Di dalam klub Oman juga ada berbagai macam toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Setelah Wayan dan Bade pergi, Oman meminta para bawahannya untuk mempersiapkan pertandingan bagi mereka. Meskipun Wayan dan Bade menganggap Oman adalah bos yang baik, sebetulnya tidak seperti itu. Bagi Oman, 100 sen bukanlah apa-apa. Uang itu Oman berikan agar mereka menaruh kepercayaan padanya. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah untuk dikendalikan karena Oman hanya akan membuat mereka berdua sebagai samsak hidup. Tapi itu karena Oman tidak tahu bahwa mereka berdua adalah orang yang memiliki ilmu penglihatan. Di dalam klub Oman, tidak semuanya memiliki ilmu penglihatan. Ada juga orang biasa yang hanya mengandalkan peralatan senjata untuk bertarung. Wayan, ayo kita ngopi. Sudah 2 hari ini kita tidak minum kopi, ucap Bade. Boleh, ayo kita sekalian cari tempat makan. Sekalian aku mau makan, lapar sekali aku ini, balas Wayan. Mereka pun lalu mengunjungi sebuah tempat makan yang cukup besar. Ada berbagai macam makanan yang disajikan di sana. Tentu saja banyak pembeli. Hanya saja para pembeli di tempat tersebut adalah para pemain dengan tampang yang garang dan juga menyeramkan. Wayan dan Bade duduk di kursi luar. Setelah memesan makanan mereka, Bade yang pada awalnya hanya ingin ngopi juga tertarik ingin makan karena tergiur dengan aroma masakan tempat tersebut. Nikmat sekali, ucap Bade setelah menyeruput kopinya. Ya, makanan di kota ternyata seenak ini, kata Wayan. Hei, katanya kau pernah ke kota ini sebelumnya. Apa jangan-jangan kau membohongiku sebelumnya, ucap Bade. Memang, aku pernah beberapa kali ke kota ini, tapi aku tidak pernah membeli makanan siap saji, balas Wayan. Setelah mereka membayar tagihan yang mereka makan, mereka sangat terkejut hingga semua pelanggan yang ada di tempat makan tersebut terheran-heran. Hei pelayan, kami sudah selesai. Berapa tagihannya? Panggil Wayan. Baik juragan. Kopi 2 gelas dan makan 2 piring. Baik, totalnya 30 sen juragan. Yang benar saja. 1 piring makan dan 1 gelas kopi harganya 15 sen. Ucap Wayan kaget. 5 sen untuk kopinya dan 10 sen untuk makanannya. Itu adalah harga yang normal, pelanggan, ucap penjual mendatangi dengan tubuh besar dan wajah yang garang. Baik-baik. Kami akan bayar, saut Bade. Dengan berat hati, Wayan terpaksa membayarnya dan meninggalkan tempat makan tersebut. Sial, di kampung dengan 1 sen saja kita sudah dapat 2 cangkir kopi. Gila, di sini 1 cangkir kopi 5 sen. Wah, bisa cepat miskin kita di sini, ucap Wayan kesal hingga didengar oleh mereka di sekitarnya. Kawan ini pasti bukan berasal dari sini. Apakah kalian seorang pemain? Sapa seseorang botak dengan perlengkapan penuh seperti senjata dan juga alat pertahanan diri. Halo, ya, benar, kami baru saja mendaftar, balas Bade. Perkenalkan, aku Ogik. Bisa dibilang, aku juga baru. Tadinya aku juga bersama seorang teman, tapi sayangnya dia gagal dan pergi lebih dulu, ucap Ogik. Teman kamu belum beruntung. Mungkin saja keberuntungannya bukan di sini, balas Bade yang salah mengartikan ucapan Ogik yang sebenarnya. Teman Ogik telah mati dalam pertarungan. Aku kapok beli makan di tempat itu lagi, ucap Wayan. Ya, tempat itu memang mahal kawan. Ini ada di dalam klub, sudah pasti semuanya mahal. Mungkin di luar, secangkir kopi 2 sen dan sepiring makanan 5 sen. Jangan membedakannya. Tapi ada juga tempat makan yang murah. Aku tidak keberatan mengantar kalian, karena tempat itu juga tempat makan favoritku. Dengan 5 sen, kalian bisa makan kenyang dengan lauk daging yang lezat daripada makan di tempat yang barusan kalian datangi, tutur Ogik.
Meskipun masih terbilang mahal, tapi masih mending lah daripada di tempat tadi. Boleh kau tunjukkan di mana tempatnya? Balas Wayan. Ayo ikut aku, ucap Ogik. Mereka pergi di tempat yang jauh dari arena pertarungan, tempat yang sunyi, dan di sepanjang perjalanan terlihat orang-orang yang termasuk para pemain sedang beristirahat seperti gelandangan. Ada yang terluka, merintih kesakitan, dan mungkin saja ada yang sekarat. Mereka tidak mendapatkan pertolongan karena hanya diri mereka sendirilah yang bisa menolong. Jika mereka tidak memiliki uang, maka mereka yang terluka harus merawat lukanya sendiri. Tidak jauh dari orang-orang yang memprihatinkan tersebut, di ujung lorong ada tempat makan yang cukup besar. Aroma masakan langsung tercium dari jarak beberapa langkah. Tempat makan tersebut memang murah dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki uang pas-pasan. Kopi di tempat itu juga hanya berharga 1 sen, tapi kopi dari jagung bukanlah kopi asli, tapi lebih baik daripada tidak ada. Wah, tak kenapa kok aku jadi lapar lagi ya. Aku ingin mencobanya sepiring, ucap Wayan. Wayan, kau gila sekali. Baru saja kau makan, dan sekarang kau mau makan lagi, saut Bade. Diamlah, aku belum kenyang tadi, balas Wayan. 1 piring penuh jumbo makanan telah disiapkan oleh wanita tua pemilik tempat makan tersebut. Wah, banyak sekali. Ayo mari kita coba. Ini enak sekali, lebih enak dari tempat makan sebelumnya, ucap Wayan sambil menikmati hidangannya. Setelah beberapa saat semua makanan yang disajikan habis, Wayan terlihat puas meskipun dia tidak tahu sebenarnya apa yang telah ia makan. Wayan sangat puas. Makanan yang ia makan memiliki porsi yang banyak, dagingnya juga banyak, dengan olahan yang luar biasa enak. Wah, ini luar biasa enak. Terima kasih Ogik telah menunjukkan tempat makan yang enak ini, ucap Wayan. Sama-sama kawan, aku sedang ada keperluan, aku pergi dulu kawan, balas Ogik. Terima kasih kawan, ucap Bade. Bibi, berapa makanan saya ini Bi? Kata Wayan. 5 sen saja nak, air putihnya gratis, balas si penjual. Kalau boleh tahu, daging apa tadi ya Bi? Baru pertama kalinya saya makan daging seenak itu. Begitu lembut dan gurih, tanya Wayan. Para pelanggan yang ada di sana langsung menengok ke arah Wayan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian datang seorang petugas klub dan mencari Wayan dan Bade. Ternyata kalian di sini. Wayan, Bade, atas perintah bos, 1 jam dari sekarang kalian akan bertanding. Untuk lebih jelasnya, ayo ikut aku, ucap seorang petugas. Wayan dan Bade langsung bergegas mengikuti petugas tersebut. Aku benar-benar penasaran, daging apa yang aku makan tadi ya? Isinya banyak dan sangat enak, murah lagi. Kau harus mencobanya nanti Bade, ucap Wayan. Tentu saja murah, karena daging yang barusan kau makan itu adalah daging dari para pemain yang sudah mati, jelas petugas itu. Wayan dan Bade sulit untuk mencerna kata-kata petugas tersebut. Daging yang disajikan di tempat makan tersebut adalah daging pemain yang mati, artinya itu adalah daging manusia. Wayan diam 1000 bahasa. Dia tidak percaya jika apa yang dia makan adalah daging manusia. Petugas, apa benar yang kau katakan itu? Tanya Bade. Buat apa aku berbohong pada para pemula seperti kalian, balas petugas tersebut. Wayan ingin memuntahkan apa yang barusan dia makan, tapi dia masih teringat kelezatan setiap gigitan daging yang empuk dan gurih tersebut. Bade, pergilah ke area kedua. Dan kau Wayan, pergilah ke area kelima. Melaporlah kepada instruktur yang ada di sana, ucap penjaga tersebut. Baiklah, Bade, aku duluan. Kita akan bertemu lagi di sini, kata Wayan. Baiklah jika begitu, hati-hati, jangan memaksakan diri, balas Bade, kemudian pergi ke area kedua. Percaya diri sekali mereka. Kita lihat apa yang bisa mereka lakukan saat berada di arena nanti, gumam petugas tersebut. Di area kedua, Bade seperti orang kebingungan, mencoba mencari siapakah instruktur di sana. Permisi, di mana aku bisa bertemu dengan instruktur, kata Bade. Siapa kau? Apa kau salah satu peserta? Kata seseorang yang berdiri di depan pintu, yang sepertinya adalah seorang instruktur. Ya, aku Bade. Masuk, kata instruktur itu. Di dalam ruangan tersebut sudah ada 4 orang pemain, ditambah Bade, maka sekarang menjadi 5 orang. Di antara mereka ada yang Bade kenal, dia adalah Ogik yang baru saja berkenalan. Kau ada di sini juga Ogik? Sapa Bade. Ogik hanya diam, tatapannya sangat serius. Dia tidak memperdulikan ucapan Bade. Orang baru,
Apa kau tidak memiliki senjata? Tanya instruktur atau yang bertugas juga sebagai wasit. Maaf instruktur, saya tidak punya. Aku pinjamkan golok ini. Jangan cepat mati. Instruktur itu melemparkan goloknya dan langsung ditangkap oleh Bade. Tunggu sebentar. Kenapa dalam satu arena ada 5 orang? Tanya Bade. Dengarkan saja apa yang akan disampaikan sebentar lagi. Baik instruktur. Dengarkan baik-baik. Para peserta di arena kedua, kalian akan saling bertarung. Hanya ada satu dari kalian yang lolos. Siapapun yang bertahan di akhir akan menang, dan hadiahnya adalah 500 sen. Itu belum termasuk bonus, ucap sang wasit. 500 sen, 5 kali lebih banyak hasilnya saat meleak di desa Bangli, batin Bade. Hanya ada satu peraturan, menyerah atau mati. Peserta diizinkan membunuh dan dilarang membunuh peserta yang sudah menyerah. Peraturan macam apa ini? Diizinkan membunuh. Yang benar saja, batin Bade sambil melirik 4 peserta lainnya yang terlihat garang dan kuat. Para hadirin sekalian, pertarungan berdarah di arena kedua akan segera dimulai. Silakan, pasang taruhan kalian sekarang juga. Wah, aku pasang Ogik. Walaupun dia baru, tapi dia punya kemampuan. Sudah menang 3 kali semenjak dia tampil. Kau belum tahu apa sosok hitam yang membawa palu itu? Dia itu Gusti. Dia sangat brutal. Lawannya selalu cedera parah saat melawannya. Bahkan dia telah membunuh 3 orang. Aku bertaruh untuk Gusti 1000 sen. Wah, aku juga bertaruh untuk Gusti 1000 sen. Para penonton sudah mulai ikut bertaruh. Baiklah, taruhan akan ditutup dan pertandingan akan segera dimulai. Para penonton langsung bersorak-sorai. Gusti yang mendapatkan dukungan tersenyum menyeringai dan mengangkat palunya tinggi-tinggi. Pertandingan dimulai. Wah, teriakan penonton ini yang membuatku takut. Benar-benar luar biasa. Tapi jika harus bertarung sampai mati, aku tunggu saja. Bagaimana dengan lawanku? Batin Bade. Bade, hati-hatilah. Ini bukanlah pertarungan biasa. Jika kau tidak berhati-hati, maka nyawamu bisa dalam bahaya. Aku akan membantumu. Tapi sebelum itu, aku mencoba untuk menyingkirkan Gusti. Dia yang paling merepotkan. Bisik Ogik. Baiklah Ogik, aku terima tawaran baikmu itu. Balas Bade. Aku Gusti. Hei, kalian bertiga orang baru. Hadapi aku sekaligus. Tidak perlu buang-buang waktu. Kau tidak keberatan kan Amon? Ucap Gusti dengan suaranya yang berat. Kenapa kau malah menyebut namaku Gusti? Balas Amon lalu membuka jubahnya. Wah, dia benar-benar Amon. Wah, ini pasti menjadi pertarungan yang hebat. Ucap para penonton lalu bersorak. Untuk apa kau sembunyikan identitasmu? Atau juga nanti semuanya akan tahu juga. Apa kau tidak keberatan menunggu sebentar? Aku akan melawanmu setelah membereskan mereka bertiga. Dengan begitu, kita bertarung dengan leluasa. Balas Gusti. Lakukan saja semaumu Gusti. Jangan sampai kau terluka sebelum melawanku, kata Amon. Hanya 3 cecunguk seperti mereka itu bukan apa-apa bagiku, Amon. Amon adalah peserta yang juga sama tenarnya seperti Gusti. Amon memiliki perawakan yang lebih kecil tetapi memiliki tubuh yang atletis. Dengan kedua senjata melengkung di pinggangnya, Amon juga telah beberapa kali bertarung dan sekalipun tidak pernah mengalami kekalahan. Sementara itu, di ruangan khusus, di tempat bos Oman dan juga beberapa pelanggan eksekutif yang hadir di sana. Oman, apakah 2 orang itu yang kau maksud? Ya, benar. Amon dan Gusti adalah salah satu kandidat yang cukup baik. Mereka berdua adalah pemula yang menjanjikan Onim. Apakah mereka sudah menguasai penglihatan Oman? Aku hanya butuh seseorang yang bisa melakukan penglihatan. Pertarungan sebenarnya adalah pertarungan antar pengguna ilmu leak. Lihat saja dulu pertandingan mereka, Onim. Sementara itu, di arena kedua, penonton sudah bersorak-sorai. Segera ingin melihat aksi berdarah pertarungan. Salah satu peserta yang mana ia juga baru bernama Mohi. Dia gemetar memegang sebilah pedangnya. Kau kenapa? Kenapa kau gemetar seperti itu? Jika kau gugup, justru kau akan celaka, ucap Bade. Bade, jangan hiraukan dia. Banyak yang memiliki alasan datang kemari. Tidak semuanya yang ada di sini ada bertarung. Dia hanyalah seorang nelayan yang dipaksa ke sini demi melunasi utang-utangnya. Seperti kau juga sama. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Karena kau terlihat baik. Makanya aku mau melindungimu. Tapi situasinya sudah berbeda saat ini. Amon adalah sosok yang kuat. Aku masih ragu apakah bisa mengalahkan Gusti. Belum lagi Amon. Kita harus bekerja sama, Bade. Terang Ogik. Baik jika begitu. Hei,
Apa yang kalian bisikan? Kemarilah dan serang aku bersama-sama, ucap Gusti. Para penonton semakin bersorak karena keberanian Gusti. Sekali lagi Gusti mengangkat tinggi-tinggi tangannya. Slap, strang, dias. Ogik langsung menyerang saat Gusti dalam kondisi lengah, tapi sayangnya serangan Ogik dengan mudah dipantulkan. Senjata Ogik sampai tumpul karena begitu kerasnya tubuh Gusti. Tidak buruk menyerangku dalam kondisi lengah, tapi kau harus berusaha lebih keras lagi. Hahaha, ucap Gusti. Sial, tubuhnya sekeras batu, kata Ogik. Dia memiliki ilmu tubuh karang. Senjata tajam tidak berguna melawannya, balas Bade. Bagaimana kau tahu tubuh karang? Bukankah itu ilmu yang langka? Ucap Ogik terkejut. Ho, kau tahu sesuatu tentang ilmu tubuh karang? Tidak buruk. Sudah aku katakan, ayo serang aku bersamaan atau aku yang akan mulai menyerang, balas Gusti. Mohi berteriak dan langsung menyerang Gusti dari arah belakang. Pedangnya langsung patah saat mengenai tubuh Gusti. Bagus, kau memanfaatkan kesempatan dengan baik, tapi sayang, cedung. Muhi langsung terkena telak palu besar dari Gusti. Dia sampai muntah darah karena beberapa tulangnya hancur. Seketika setelah disambar palu Gusti, Muhi langsung terkapar dan bersimbah darah. Darah keluar dari mulut, hidung, dan juga matanya. Hei, kau tidak apa-apa? Kau sungguh parah. Sudah menyerahlah. Bade mendekatinya. Tolong sampaikan kepada anak istriku di desa Bugi, jika aku selamat, aku... Bade, teriak Ogik. Boom. Satu orang tumbang, tawa Gusti. Wah, seru sekali. Ayo Gusti, lanjutkan, hancurkan mereka, sorak-sorai para penonton. Muhi belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Gusti melompat dan menghantamkan palu besar. Beruntung Bade bisa menghindarinya, namun kondisi Muhi sangat mengerikan. Dia gepeng dan beberapa anggota tubuhnya harus terlepas. Darah langsung mewarnai sudut arena. Sial, apa yang kau lakukan Bade? Kau bisa saja celaka, ucap Ogik. Ini bukan pertarungan. Dia sama sekali tidak berniat membuat lawannya menyerah, balas Bade. Sudah jelas bukan. Ini bukan pertarungan seni, tapi pertarungan hidup dan mati. Aku tidak bisa melindungi Bade. Aku khawatir aku juga akan bernasib sama seperti Muhi, kata Ogik serius. Berikutnya giliran kalian. Gusti langsung menghampiri Bade dan Ogik. Sial, Bade, aku ambil sisi kiri dan kau kanannya. Tunggu Ogik, sabung. Sial, aku tidak bisa menghindar. Pergerakan Ogik dengan mudahnya terbaca dengan gagang palu Gusti. Ogik langsung dihantam lalu terpental. Seketika Ogik mengalami luka yang serius. Beberapa tulangnya patah, lengan dan juga rusuknya. Seandainya itu palunya, Ogik pasti bernasib sama seperti Muhi. Bade hanya terdiam melihat pergerakan Gusti. Wah, keren, teriak penonton semakin riuh. Hancurkan dia juga Gusti, jadikan dia daging giling, bunuh. Gusti kemudian melangkah perlahan mendekati Ogik dengan susah payah. Ogik berusaha untuk bangkit, tapi dia tidak kuat, hanya bisa menyender dan memegangi lukanya. Aku menyerah, ucap Ogik lirih. Kau bilang apa? Aku tidak dengar, balas Gusti. Aku menyerah. Gusti, hantam dia. Benar, aku bayar mahal bukan untuk melihat mereka menyerah. Gusti menengok ke arah wasit dan wasit pun mengangguk peraturan sebelumnya. Wasit mengatakan bahwa tidak boleh menyerang jika ada lawan yang menyerah, tetapi peraturan itu bisa berubah sesuai keinginan penonton. Sayang sekali kawan, penonton tidak ingin kau menyerah. Tidak perlu khawatir, aku akan membunuhmu dengan cepat. Bung, Gusti mengayunkan palu besarnya. Sial, aku akan mati. Slap, tras, dung. Tiba-tiba saja palu Gusti terjatuh. Kenapa paluku terjatuh? Tanganku, teriak Gusti yang tiba-tiba saja melihat lengannya terpotong. Bade secepat kilat memotong lengan Gusti dengan golok yang dipinjamkan oleh wasit sebelumnya. Padahal itu hanyalah golok biasa, malah lebih bagus yang dimiliki oleh Ogik. Namun golok yang dipegang Bade itu bersinar berwarna biru. Itu karena keilmuan khusus yang dimiliki oleh Bade, aura pedang. Siapapun yang memiliki keilmuan aura pedang dengan ranting pohon sekalipun bisa membelah pohon dengan mudah. Slap, Gusti langsung mundur dan mengencangkan otot lengannya dan seketika pendarahan berhenti.
Apa aku bilang? Jangan sampai kau terluka. Tidak menarik melawanmu yang kehilangan satu tangan, ucap Amon. Sial. Aku meremehkan salah satu dari mereka. Siapa yang tahu bahwa dia bisa menggunakan aura pedang? Tunggulah sebentar lagi. Segera aku bereskan mereka. Kehilangan satu tangan tidak mengurangi kemampuanku. Balas Gusti. Bade, Oke, sudah, kau istirahatlah. Sekarang yang gantian, aku yang akan melindungi. Sial, ternyata Bade seorang ahli. Aku sungguh malu berkata dengannya sebelumnya. Batin Ogik, tapi dia tersenyum lega, setidaknya ada kesempatan hidup untuk dirinya. Sementara itu, di ruangan eksekutif. Siapa orang itu, Oman? Wah, dia baru saja datang hari ini. Aku tidak menyangka dia seorang ahli Onim. Mengecewakan. Apa gunanya Gusti jika dia kehilangan satu tangan? Dia tidak layak untuk direkrut sekalipun bisa melakukan penglihatan. Ya, aku terkejut dengan orang baru itu. Tapi tenang, masih ada Amon. Aku berharap Amon sesuai dengan apa yang diharapkan, Oman. Penonton juga seketika menjadi hening. Ya, jagoan mereka baru saja kehilangan satu lengannya. Hei, katakan siapa namamu. Aku memang meremehkanmu. Ternyata kau adalah orang yang cukup ahli. Tanya Gusti. Perkenalkan, namaku Bade. Baiklah, karena kau telah berhasil menghilangkan satu lenganku, maka aku harus membunuhmu sebagai gantinya. Sayang, kau memiliki kemampuan setengah-setengah. Akan aku tunjukkan sesuatu yang akan membuatmu mati tanpa penyesalan. Ngelingkas. Ngelingkas adalah sebuah nama yang diambil dari kata ngelekas atau ngeleak, yang mana itu hanyalah sebuah kata penyebutan dalam cerita saja. Lihatlah, Gusti berubah, hebat. Orang itu pasti akan mati. Ya, aku pikir Gusti akan kalah. Ternyata dia mulai meleak. Ucap para penonton kembali bersemangat. Penglihakan tingkat pertama, beruang batu. Layak dengan unsur tanah, pantas saja. Sangat cocok dengan ilmu tubuh karang, ucap Bade. Kau bahkan tahu tentang beruang batu. Kau juga sudah cukup berpengetahuan, tapi sayang kau melawanku. Sudah dipastikan kau akan mati. Gusti langsung terdiam. Ya, dia juga baru sadar kemungkinan Bade tidak hanya tahu tentang informasi penglihatan. Bisa jadi Bade juga bisa. Lingkas! Serang! Bade tiba-tiba berubah. Kedua sikunya mengeluarkan pedang. Tangannya menjadi memiliki cakar. Lengannya berubah menjadi kucing pedang. Tunggu, aku menyocas. Secepat kilat Bade menebas. Tanpa disadari, leher Gusti tiba-tiba membekas garis tipis. Dan kemudian setelah beberapa saat, darah menyembur keluar dari leher Gusti. Lalu kepalanya lepas dari tubuhnya. Seketika, suasana menjadi hening. Beberapa orang yang berada di dalam ruangan eksekutif juga sampai berdiri memastikan bahwa apa yang mereka lihat adalah benar. Gusti belum sempat menyelesaikan ucapannya dan kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Semuanya membatu. Gusti telah berhasil dikalahkan dengan semudah itu. Yang membuat semua penonton terkejut, ternyata Bade, orang baru yang sebenarnya dijadikan bahan untuk pembantaian, nyatanya dia juga memiliki keilmuan penglihatan. Perubahan wujudnya adalah kucing pedang. Lengannya berubah menjadi lengan kucing dengan cakar yang tajam serta pedang yang sangat tajam tumbuh di kedua lengannya seperti duri. Para penonton di ruang eksekutif juga sampai berdiri dari duduknya memastikan dengan jelas siapa itu sosok Bade. Gila, Gusti kalah. Aku rugi banyak. Sama, aku juga mempertaruhkan semua uangku untuk kemenangan Gusti. Untung aku bertaruh pada Amon, ucap beberapa penonton. Oman, siapa petarung itu? Kau tidak pernah bilang jika ada petarungmu yang menguasai ilmu perubahan. Sudah aku katakan dia anak baru, Onim. Aku juga sebenarnya sama terkejutnya denganmu. Jika dia bisa menang melawan Amon, mungkin aku bisa merekomendasikannya masuk ke arenaku. Tapi Oman, perjanjiannya tetap sama. Tunggu dulu, Onim. Dia adalah Bade. Aku tidak bisa memberikan penawaran yang sama seperti Gusti. Sudah jelas bukan? Kalau Bade jauh lebih kuat, kita akan membuat penawaran ulang. Oman, kau sungguh licik. Jangan begitu, Onim. Ini hanya bisnis. Di arena nomor 2 yang tersisa ada 3 orang. Ogik langsung menyerah karena ia yang sudah dalam kondisi terluka cukup parah. Akhirnya hanya tersisa 2 peserta, Amon dan Bade. Beberapa penonton mulai menyorakan nama Bade dan berselingan dengan mereka yang menyebutkan nama Amon. Perkenalkan, namaku Amon.
Ya, perkenalkan juga, namaku Bade. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Kau menang, aku menyerah. Hei wasit, aku menyerah. Hei, apa-apaan dia? Menyerah, menyerah dia bilang. Ya, aku mahal untuk melihat pertunjukan yang seru. Lanjutkan, ayo berduel, sorak para penonton. Hei, kau dengar itu anak baru. Yang menentukan adalah penonton. Lanjutkan pertarungan kalian, ucap wasit. Aku sebetulnya juga tidak ingin melawanmu. Mengingat kau masih baru, kau masih bisa berkembang lebih kuat lagi. Jika bukan karena Gusti meremehkanmu saat itu, kau mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi, aku tidak seperti Gusti. Aku tidak pernah meremehkan siapapun. Siapapun lawanku. Ngah, lengka, string. Amon memiliki perubahan wujud kalajengking hitam. Kedua tangannya berubah menjadi capit yang sepertinya sangat tajam dan memiliki ekor dengan ujung jarum yang berwarna merah kehijauan yang sepertinya itu sangat beracun. Wah, Amon berubah menjadi kalajengking hitam. Bunuh dia, Amon, bunuh! Bade tidak punya pilihan lain selain untuk melawan. Ia memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk menghadapi Amon. Pertarungan sengit pun terjadi. Mereka saling serang dan menghindar. Capit Amon sangat kuat. Pedang di lengan Bade sama sekali tidak bisa menggoresnya, dan yang lebih merepotkan lagi, sengatan Amon yang sepertinya berbahaya. Wayan yang berada di arena kelima telah selesai lebih dulu. Beruntung Wayan memiliki lawan yang mudah dan bukan pertarungan kelompok, hanya duel 1 lawan 1. Musuhnya menyerah. Meskipun Wayan bukanlah petarung aktif, dia tetaplah seorang pengleak. Ilmu bela dirinya tentu saja tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi Wayan untuk menang dan mendapatkan hadiah 180 sen. Dipotong biaya karena meminjam senjata dari wasit. Wayan kemudian menyaksikan pertandingan Bade yang semakin sengit itu. Apa yang Bade lakukan? Kenapa dia main-main? Batin Wayan menurutnya. Karena penggeleakan yang biasanya Wayan lihat di kampungnya, petarung akan berubah menjadi sosok hewan spiritual yang sepenuhnya yang terjadi saat ini. Bade hanya berubah setengah saja. Gila, apa itu mayat? Pertarungan di sini sangat brutal. Ini sudah di luar batas, ucap Wayan. Hei, kau anak baru ya? Ini pertarungan, bukan permainan. Nanti dulu, bukankah kau Wayan yang baru saja bertanding di arena nomor 5? Maaf teman jika aku kasar, aku tidak tahu, ucap beberapa petarung. Tidak masalah, aku memang baru kok. Aku sangat senang jika kau mau berbagi informasi, balas Wayan. Aksi Wayan cukup memukau di arena, jadi banyak yang menaruh hormat padanya. Mereka yang dianggap kuat akan dihormati, yang lemah akan dianggap pecundang. Perkenalkan, aku Yogi, aku Badung. Salam kenal semuanya, aku Wayan. Salah satu dari mereka kemudian menceritakan tentang peraturan di turnamen, bahwasanya di mana mereka saat ini bukanlah turnamen resmi. Di sana adalah turnamen ilegal, yang mana membunuh musuhnya itu adalah hal yang lumrah. Wah, bahaya sekali jika begitu. Aku lebih baik keluar saja dari sini, kata Wayan. Jika saja semudah itu, kami juga ingin pergi dari sini, kawan. Tapi kenapa, Badung? Bos Oman itu tidak sebaik yang kau kira, temanku Wayan. Aku awalnya mengira Bos Oman itu baik. Dia memberikanku 50 sen setelah aku mendaftar. Aku sudah bertarung 3 kali, menang sekali dan kalah 2 kali dan hampir mati. Saat aku meminta untuk berhenti, aku disuruh membayar 10.000 sen jika mau keluar dari sini. Jelas, Yogi? Wah, keterlaluan sekali. Dari mana bisa mendapatkan uang sebanyak itu, lalu kau menyerah begitu saja? Tanya Wayan. Tidak ada pilihan lain. Kita sudah menandatangani surat perjanjiannya. Sudah banyak yang mencoba untuk kabur begitu saja, tapi mereka semuanya berakhir mengenaskan. Bos Oman memiliki pengaruh yang besar. Dukungannya tidak main-main. Lebih baik kau jangan buat masalah, teman. Badung memperingatkan. Sial, jika begitu aku dan Bade telah masuk ke tempat yang salah. Betapa bodohnya aku, batin Wayan. Tidak ada lagi banyak percakapan di antara mereka. Selebihnya mereka menyaksikan duel antara Amon dan Bade. Amon dan Bade terlihat imbang. Sorakan para penonton begitu ramai. Mereka sangat menikmati pertarungan itu. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Trup, trup. Salah satu pedang Bade terjepit salah satu capit Amon. Shoot, tras. Bade beruntung bisa lolos. Hampir saja Bade terkena telak sengatan ekor kalajengking Amon. Bade hanya tergores sedikit, tapi senyuman mengembang di wajah Amon. Ada apa dengan senyummu itu? Ucap Bade.
Kau sudah terkena racunku. Meskipun itu tidak membunuhmu, tapi kau akan segera lumpuh untuk sementara waktu. Balas Amon. Badai langsung bersimpuh. Dia tiba-tiba pusing, tubuhnya berat dan pandangannya mulai kabur. Bunuh, bunuh, sorakan penonton menggema. Maaf, aku tidak punya dendam denganmu, tapi kau harus mati. Syutrang, trat, Amon tiba-tiba menjerit. Badai tiba-tiba lenyap begitu saja dan berada di belakang Amon. Sengat ekor kalajengking Amon tiba-tiba saja terpotong. Kau, bagaimana mungkin? Bukan kau sudah keracunan? Ucap Amon. Racun semacam itu tidak ada apa-apanya bagiku. Aku pernah terkena racun piton ungu. Racunmu bukan apa-apa, balas Badai. Ya, racun Amon bukannya tidak berefek, tapi Badai mengeluarkannya tepat waktu sebelum menjalar ke seluruh tubuhnya. Banyaknya pertarungan yang sudah Badai lalui di masa lalu telah membuatnya memiliki banyak pengalaman. Bunuh, bunuh, teriakan penonton kembali terdengar. Aku juga tidak berniat ingin membunuhmu, tapi karena kau memiliki niat untuk membunuhku, maka aku tidak punya pilihan lain. Tring! Pedang di kedua lengan Badai bersinar biru, diselimuti listrik yang bergerak acak. Baiklah, majulah. Tidak akan aku biarkan kau semudah itu mengalahkanku. Jedung! Terdengar suara nyaring saat kedua capit Amon dibenturkan. Duel kembali berlangsung. Amon yang kehilangan senjata utamanya menjadikannya tidak bisa lagi melakukan serangan balasan. Dia hanya bisa bertahan, menerima setiap serangan Badai. Tapi capit Amon memang keras. Serangan Badai masih belum mampu untuk menembusnya. Tapi cas! Amon mendapatkan serangan dari belakang. Punggungnya terluka parah. Disusul tendangan keras yang Badai layangkan membuat Amon terpelanting hingga menabrak dinding arena. Sorakan penonton masih terus dengar. Amon sudah dalam batasnya dan kembali ke wujud semula. Bunuh, bunuh. Kau memang kuat. Aku tidak keberatan mati di tanganmu, tapi tolong lakukan dengan cepat, pinta Amon. Badai, jangan lakukan itu, teriak Wayan. Badai hanya menengok ke arah Wayan, lalu kepalanya mendongak ke atas penonton, tepatnya di ruangan eksekutif. Bos Oman, haruskah aku membunuhnya? Dia sangat kuat. Sayang jika dia harus mati, teriak Badai. Kau, ucap Amon. Hei, apa-apaan? Cepat bunuh dia. Ya, benar, cepat selesaikan. Aku membayar bukan untuk ini. Para penonton sekalian, pertandingannya aku rasa cukup. Salah satu dari mereka tidak boleh mati, jadi mohon berikan aku muka. Ucap Bos Oman menggelegar. Para penonton langsung terdiam. Tidak ada yang berani protes. Baiklah, kali ini Badai yang memenangkan pertarungan ini, tapi aku janji berikutnya akan aku siapkan pertarungan berdarah lagi. Tentunya akan sangat menghibur kalian semua. Ucapan Oman disambut teriakan yang bersemangat. Oman melirik ke arah Badai dan tersenyum lalu mengangguk pelan. Namamu Badai kan? Aku berutang budi padamu. Suatu saat aku pasti akan membalasnya, kata Amon. Tidak perlu begitu kawan. Kemari, berdirilah. Badai membantunya berdiri. Terima kasih. Namaku Amon Yoga. Aku Badai Rikusidan. Kedua petarung yang sebelumnya saling berniat untuk membunuh itu akhirnya mereka menjadi teman, yang mana di masa depan mereka akan bertarung bersama, saling melindungi satu sama lain. Karena penampilan hebat seorang Badai, Oman telah memberikan tambahan 1000 sen keuntungan dari taruhan, ditambah 500 sen dari kemenangannya di arena. Badai diizinkan pulang sementara waktu, tapi Wayan tidak diizinkan. Akhirnya Wayan hanya menitipkan uang 100 sen pada Badai untuk diberikan kepada keluarganya. Badai juga dikawal oleh beberapa orang untuk memastikan keamanannya, tapi bukan itu tujuan Oman. Ya, para pengawal itu ditugaskan untuk memastikan Badai tidak kabur. Amon sendiri meskipun kalah, dia juga masih memiliki hak khusus. Ya, dia bisa keluar masuk klub Oman karena dia adalah bagian dari kandidat yang mewakili klub Oman untuk berpartisipasi di acara turnamen besar yang akan diselenggarakan oleh Onim, bos besar, salah satu penyelenggara turnamen tersebut. Tentunya turnamen ini juga bukanlah ajang pertarungan yang memiliki peraturan, malahan justru lebih sadis daripada di klub Oman. Kalah berarti mati. Duel berdarah terbesar yang akan membuat bergidik ngeri ajang pembantaian antara pengguna ilmu leak.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary. Oh, jadi memang genrenya berbeda daripada yang biasa kita bawakan teman-teman ya. Tapi di sini benar-benar ya dapat banget ya kalau menurut saya ya. Dari sadismenya dapat. Jadi memang ini semua kami lakukan demi memvariasikan ya agar teman-teman semua tidak bosan. Dan sekali lagi bahwa horor itu terdiri dari beberapa genre ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang suka dengan genre A atau ada yang B. Di dalam channel Lilo Extreme kami akan mencoba memvariasikannya, dan ini semua kami lakukan untuk teman-teman semua. Dan kita kembali ke kisah. Keren banget kisahnya, benar-benar keren. Dan jarang-jarang sekali ya kita membawakan kisah dari tanah Bali ya, dari Pulau Dewata. Dan di sini kisah tentang seorang pemuda ya, kisah seorang laki-laki ya, Bade, yang mana sebagai pemilik ilmu leak, yang mana ilmu leak ini masih diyakini oleh beberapa orang ya, oleh sebagian orang bahwa masih dimiliki oleh beberapa orang yang ada di tanah Bali. Luar biasa sekali kisahnya. Dan juga untuk menambah ini ya, dari Kalimantan kita udah lengkap nih, jadinya udah hampir lengkap ya. Ada tokoh dari Bali, Bade ini, kita punya tokoh dari Kalimantan, Meranti, ada tokoh dari Betawi, ada Bang Doni. Pokoknya kita lengkap deh ya. Dari Jawa juga ada, apalagi dari Jawa. Pokoknya kita lengkap. Dari Sunda ada Ujang Kamran. Pokoknya lengkap. Ada Warijan ya dari tanah Jawa. Dan intinya itu semua adalah untuk teman-teman semua. Semoga selalu terhibur. Oh ya, untuk Sinta Diary juga punya ini ya. Ada channel YouTube juga. Genrenya sama horor juga, keren-keren buat kisah di sana ya teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Sinta Diary, kepada Minka ya. Minka, halo Minka. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga bisa konsisten ya dalam menggarap Ngalengkas ini, karena teman-teman insya Allah pasti suka nih. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu terhibur dengan kisah kami. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila tidak ada yang baik, mari kita jadikan sebagai sarana hiburan saja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary. Silakan buat yang punya komentar lain atau punya pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Bisa dituliskan di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, silakan bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami, ucapan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.